Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang memahami tim kerja yang diampu oleh Ibu Agustriani SEMAK. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rizky Anggriani, dan ketiga rekan saya yaitu Imro'atul Hasanah, Noktia, dan Adnan Habib. Materi yang pertama yaitu perbedaan antara kelompok dan tim. Dalam sasarannya, kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja memiliki kelompok atau peluang untuk terlibat dalam kinerja kolektif yang memerlukan usaha gabungan. Dalam sinerginya, kelompok kerja tidak terdapat sinergi yang positif atau netral, kadang negatif, yang dapat menciptakan keseluruhan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah inputnya. Sedangkan tim kerja dapat sinergi yang positif. Dalam akuntabilitasnya, kelompok kerja dapat individual, sedangkan tim kerja individual dan saling lengkapi. Dalam keahlian, kelompok kerja ajak dan jarang, sedangkan tim kerja saling mengganti atau melengkapi. Selanjutnya ada tipe tim. Tim yang pertama yaitu tim pemecahan permasalahan. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan, jam-jaman dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam setiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Dalam tim pemecah masalah, anggota berbagi gagasan atau menawarkan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja dapat diperbaiki. Yang kedua, ada tim kerja yang dikelola sendiri. Tim kerja pengelola sendiri adalah kelompok karyawan, biasanya 10-15 orang, mengerjakan terkait dengan pekerjaan yang saling tergantung dan mengambil banyak tanggung jawab supervisor. Tim ini mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolektivitas, langkah kerja, membuat keputusan operasi, dan mengambil tindakan atas permasalahan. Yang ketiga, ada tim fungsional silang. Tim fungsional silang adalah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Tim fungsional silang merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam suatu organisasi atau bahkan antar organisasi untuk membentuk arin formasi, mengembangkan gagasan baru, dan memecahkan masalah, serta mengkoordinasikan proyek yang rumit. Tim yang keempat yaitu tim virtual. Tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik secara bersama membagi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Tim virtual sering meliputi para pekerja lepas, anggota organisasi rekanan, pelanggan, pemasok, konsultan, atau pihak-pihak luar lainnya. Salah satu keuntungan utama tim virtual adalah kemampuan untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, memecahkan masalah tertentu, atau mengeksploitasi peluang strategis tertentu. Menciptakan tim yang efektif. Efektivitas tim memiliki beberapa model. Yang pertama yaitu konteks, kedua komposisi, dan yang ketiga yaitu proses. Konteks sendiri memiliki beberapa faktor, yaitu sumber daya yang memadai, kepemimpinan dan struktur, yang ketiga iklim kepercayaan, dan yang terakhir yaitu evaluasi kerja dan sistem pemberian imbalan. Yang selanjutnya yaitu komposisi. Komposisi juga memiliki faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu kemampuan dari para anggota, dan yang kedua yaitu kepribadian, yang ketiga yaitu mengalokasikan aturan, yang keempat yaitu keragaman, kelima besaran tim, ada fleksibilitas anggota, dan yang terakhir pilihan anggota. Selanjutnya yaitu proses. Proses juga memiliki beberapa faktor
faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu tujuan umum, kedua tujuan spesifik, dan yang ketiga yaitu keberhasilan tim, keempat yaitu level konflik, dan yang terakhir kemalasan sosial. Selanjutnya yaitu ada mengubah individu menjadi pemain tim. Di sini terdapat opsi bagi para manajer yang berusaha untuk mengubah para individu menjadi para pemain tim. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu pemilihan. Pemilihan bertujuan untuk merekrut para pemain tim. Yang kedua ada pelatihan yang bertujuan menciptakan para pemain tim. Dan yang ketiga yaitu pemberian imbalan, yaitu menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Selanjutnya yaitu materi yang kita ambil dari jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Komunikasi, Kepemimpinan, dan Tim Kerja terhadap Kedisiplinan Pegawai Rumah Sakit Surabaya. Adapun latar belakang, disiplin adalah unsur penting yang mempengaruhi prestasi dalam organisasi. Semakin banyak pegawai yang disiplin, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Disiplin kerja terbentuk tidak hanya berasal dari individu itu sendiri, namun harus ada keselarasan antara individu, pemimpin organisasi, dan lingkungan organisasi. Kepemimpinan merupakan peran pimpinan rumah sakit dalam menegakkan disiplin kerja. Komunikasi merupakan cara penyampaian organisasi pada seluruh pegawai untuk menegakkan disiplin kerja. Serta tim kerja merupakan dukungan seluruh pegawai yang dimaksudkan adanya kerjasama antara pegawai dan organisasi dalam membentuk perilaku disiplin kerja. Baik, di sini kita masuk pada permasalahan. Salah satu indikator disiplin kerja adalah tingkat absensi. Absensi mencerminkan tingkat disiplin kerja pegawai di suatu organisasi. Ketidakhadiran dapat didefinisikan sebagai kegagalan dalam melapor pada waktu kerja. Di sini kita bisa melihat tingkat absensi pegawai di salah satu rumah sakit di Surabaya pada tahun 2014. Ketidakhadiran tertinggi terjadi pada ketidakhadiran yang disebabkan oleh tanpa keterangan, yaitu sebesar 22,35% dari jumlah total populasi dibandingkan ketidakhadiran karena sakit maupun izin. Tingginya tingkat ketidakhadiran mencapai di atas 4% dari total jumlah pegawai akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori terdiri dari disiplin kerja, kepemimpinan, komunikasi, dan tim kerja. Disiplin kerja merupakan fungsi operatif yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi yang dapat dicapainya. Kemudian yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi juga dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi. Komunikasi merupakan suatu perantara bagi seorang sumber dan penerima pesan untuk memberikan pemahaman terkait suatu informasi. Komunikasi efektif merupakan syarat dasar untuk mencapai strategi organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu tim kerja, diartikan sebagai aktivitas atau proses yang meliputi kegiatan berbagai informasi mengenai masalah yang sedang dihadapi dan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Selanjutnya kita masuk pada metode. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode observasional analitik dengan rancang bangun penelitian cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai di salah satu RS di Surabaya yang berjumlah 58 yang terdiri dari 33 PNS serta 25 orang honorer.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Hasil uji validasi dan reliabilitas pada instrumen komunikasi, kepemimpinan dan tim kerja tidak terdapat item pertanyaan yang tidak valid serta instrumen penelitian dinyatakan reliable yang kemudian digunakan untuk pengumpulan data primer. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Analisis pengaruh komunikasi terhadap kedisiplinan pegawai, yaitu tingkat efektivitas komunikasi dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu efektif, kurang efektif, dan tidak efektif. Hasil dari uji regresi linear menunjukkan bahwa 0,024 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat efektivitas komunikasi dan kedisiplinan pegawai. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pengaruh kepemimpinan terhadap kedisiplinan pegawai. Kepemimpinan di rumah sakit diidentifikasi berdasarkan penilaian pegawai mengenai peran pimpinan yang bersifat interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan dalam penegakan kedisiplinan di rumah sakit. Kepemimpinan rumah sakit dalam penegakan kedisiplinan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok mendukung, cukup mendukung, dan kurang mendukung. Hasil dari uji regresi linear menunjukkan nilai sama dengan 0,057 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kepemimpinan rumah sakit terhadap kedisiplinan pegawai. Yang selanjutnya analisis pengaruh tim kerja terhadap kedisiplinan pegawai. Tingkat efektivitas tim kerja diidentifikasi berdasarkan penilaian pegawai terhadap kondisi tim kerja di rumah sakit terkait penegakan kedisiplinan di tempat kerja seperti saling memberikan dukungan, motivasi, peringatan, perhatian, dan bantuan pada sesama rekan kerja. Tingkat efektivitas tim kerja dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu baik, sedang, dan kurang baik. Hasil dari uji regresi linear menunjukkan nilai sama dengan 0,004 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara efektivitas tim kerja terhadap kedisiplinan pegawai. Yang terakhir kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat efektivitas komunikasi dan kedisiplinan pegawai. Kepemimpinan di rumah sakit dinilai pegawai telah berperan dalam mendukung pegawai berperilaku disiplin. Namun tidak ada pengaruh antara kepemimpinan terhadap kedisiplinan pegawai rumah sakit. Terdapat pengaruh antara efektivitas tim kerja terhadap kedisiplinan pegawai. Semakin tinggi tingkat efektivitas tim kerja, semakin rendah tingkat ketidakhadiran. Tanpa keterangan atau dapat disimpulkan semakin tinggi kedisiplinan pegawai. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.